Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan masih semangat mengikuti pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Pelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan mempelajari tentang struktur teks anekdot, ciri kebahasaan teks anekdot, dan pola penyajian teks anekdot. Agar lebih jelas, silakan perhatikan tayangan berikut ini. Teks anekdot, struktur teks anekdot, ciri kebahasaan teks anekdot, pola penyajian teks anekdot. Struktur teks anekdot terbagi menjadi 5. Pertama, abstrak. Abstrak berada di paragraf awal anekdot. Abstrak menjelaskan gambaran umum anekdot. Untuk menarik perhatian pembaca, abstrak dibuat secara menarik oleh pengarang. Struktur yang kedua, orientasi. Orientasi merupakan bagian kedua setelah abstrak. Orientasi menjelaskan latar belakang peristiwa yang terjadi dalam anekdot. Struktur yang ketiga, krisis. Krisis merupakan bagian ketiga anekdot yang muncul setelah orientasi. Krisis menjelaskan peristiwa ganjil, unik, atau tidak biasa terjadi. Struktur yang keempat, reaksi. Peristiwa ganjil yang terjadi dalam bagian krisis akan mendapatkan respon tertentu. Respon tersebut menandai munculnya bagian reaksi. Keganjilan peristiwa dalam bagian krisis baru dapat dipahami di bagian reaksi ini. Di bagian ini sering muncul kelucuan atau kekonyolan. Bagian ini juga menunjukkan klimaks cerita. Selain itu, permasalahan yang dikritik dapat dipahami di bagian ini. Struktur yang kelima yaitu koda. Koda merupakan bagian terakhir anekdot. Koda dapat berupa pernyataan umum untuk mengakhiri cerita dalam anekdot. Selain itu, koda dapat berupa pernyataan kesimpulan atas peristiwa yang diceritakan. Berikut disajikan contoh teks anekdot. Baju tahanan KPK. Berikut disajikan analisis struktur teks anekdot bacaan baju tahanan KPK. Untuk struktur yang pertama, abstraksi. Kedua, orientasi. Dan yang ketiga, krisis. Struktur yang keempat, reaksi. Dan yang kelima adalah koda. Materi berikutnya adalah ciri kebahasaan teks anekdot. Ciri kebahasaan teks anekdot ada 6. Pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. 2. Menggunakan kalimat retoris, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. 3. Menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu. 4. Menggunakan kata kerja aksi. 5. Menggunakan kalimat perintah. Dan yang keenam adalah menggunakan kalimat seru. Materi berikutnya tentang pola penyajian teks anekdot. Pola penyajian teks anekdot terbagi menjadi 2, yaitu pola penyajian teks anekdot dalam bentuk dialog dan pola penyajian teks anekdot dalam bentuk narasi.
Untuk pola penyajian teks anekdot dalam bentuk dialog, yaitu berupa percakapan yang dilakukan oleh minimal 2 orang. Sedangkan pola penyajian teks anekdot yang berbentuk narasi adalah dalam bentuk cerita. Demikian materi hari ini tentang teks anekdot, struktur teks anekdot, ciri kebahasan teks anekdot, dan pola penyajian teks anekdot.